warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, kalian semua pada semangat ya. Ibu suka nih semangat kalian. Tapi ibu lihat ini bangkunya belum pada rapi ya. Coba dirapihkan terlebih dahulu. Barisan kiri sudah rapi? Iya, sudah. Barisan tengah sudah rapi? Ya sudah, barisan kanan sudah rapi? Iya sudah juga ya, semuanya sudah pada rapi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkah ya. Coba siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, boleh Bagas pimpin doanya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba cek teman sebangkunya siapa yang hari ini tidak hadir. Oh, Malik. Kenapa Malik tidak hadir? Oh, katanya Malik sakit. Nah, mari kita doakan Malik agar supaya Malik cepat sehat kembali. Biar bisa belajar bareng-bareng bersama kita di sini ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, coba masih ada yang ingat tidak? Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa ya? Ya, benar. Minggu kemarin kita mempelajari tentang dongeng. Coba masih ada yang ingat tidak? Unsur intrinsik yang terdapat pada dongeng. Benar, tadi apa? Amanat. Lalu apa lagi? Alur. Lalu ada apa lagi? Tokoh, iya. Terus latar, benar sekali ya jawabannya. Hari ini kita akan mempelajari tema 4. Subtema 1 yaitu mengenai membaca teks cerita. Nah, tujuannya yaitu nanti agar kalian dapat mengetahui unsur intrinsik yang terdapat pada teks cerita, lalu dapat menyebutkannya, dan juga nanti kalian dapat membuat peta konsep yang sesuai dengan bacaan teks cerita tersebut. Lalu kegiatan kita hari ini apa, Bu? Ya, kegiatan kita hari ini kita akan mengamati sebuah tayangan video. Lalu kita juga akan berdiskusi. Selama berdiskusi nanti kalian boleh saling tukar pendapat antar temannya. Dan juga harus menghargai pendapat temannya ya. Nah, nanti juga setelah itu kalian akan berkreasi untuk membuat peta konsep. Nah, selama proses pembelajaran, Ibu harap kalian harus tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Nah, hal yang pertama kita akan lakukan yaitu kita akan mengamati sebuah tayangan video. Pada saat video berlangsung, kalian boleh nih catat hal apa saja yang penting yang terdapat pada video tersebut. Nah, mari kita simak videonya. Kita akan belajar mengenai unsur intrinsik sebuah cerita. Apakah kalian tahu apa itu unsur intrinsik cerita? Simak video ini ya. Unsur intrinsik cerita adalah unsur pembangun yang membangun sebuah cerita dari dalam. Unsur intrinsik sebuah cerita yang perlu kita ketahui adalah 1. Tema 2. Tokoh 3. Penokohan 4. Latar 5. Alur 6. Sudut pandang dan 7. Amanat. Mari kita bahas satu persatu. 1. Tema. Tema adalah ide dasar yang membangun sebuah cerita. Tema umumnya bersifat tersirat. Artinya, kita harus membaca cerita tersebut secara keseluruhan agar kita dapat memahami tema tersebut. Unsur kedua, tokoh. Tokoh adalah karakter yang terlibat dalam sebuah cerita.
tokoh dapat kita bedakan menjadi beberapa. Berdasarkan keterlibatannya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi cerita. Jadi, tokoh utama ini kemunculannya sangat sering di dalam sebuah cerita. Tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang melengkapi cerita. Sehingga tokoh pembantu hanya muncul sekali atau beberapa kali saja dalam cerita tersebut. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan perannya, yaitu 1. Tokoh protagonis, 2. Tokoh antagonis. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang berperan sebagai orang berhati baik. Tokoh ini selalu mengamalkan nilai-nilai ideal bagi pembaca. 2. Tokoh antagonis. Tokoh antagonis berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis selalu menyebabkan konflik dan juga masalah dalam sebuah cerita tersebut. Unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah cara penulis untuk menggambarkan suatu tokoh dalam cerita, baik dari segi fisik, watak, ataupun dari tingkah lakunya. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar adalah bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu, ataupun suasana dari sebuah kejadian. Unsur intrinsik yang kelima adalah alur. Alur adalah suatu urutan peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Alur maju. 2. Alur mundur. 3. Alur campuran. Alur maju. Alur maju adalah sebuah cerita yang dikisahkan dari awal hingga ke akhir cerita. Misalkan ada sebuah cerita seorang anak yang dimulai dari ia masih kecil hingga menjadi dewasa. Alur mundur. Sebuah cerita dikatakan memiliki alur mundur apabila cerita tersebut dikisahkan dari akhir cerita menuju kilas balik ke awal cerita. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan mengapa akhir cerita itu dapat terjadi. Misalkan ada sebuah cerita tentang seorang kakek tua yang menjadi gelandangan. Lalu dikisahkan ia bercerita tentang masa mudanya. Sehingga kita mengetahui kisah hidupnya, mengapa ia bisa menjadi seorang gelandangan. Alur campuran. Sebuah cerita dikatakan memiliki alur campuran apabila cerita tersebut dimulai dari puncak masalah, kemudian dilanjutkan mengisahkan pada tahap awal masalah, dan setelah itu kembali lagi menceritakan tahap puncak masalah hingga ke penyelesaian masalah. Misalkan, seorang ayah dikisahkan telah kehilangan pekerjaannya. Lalu, dia menceritakan awal mula mengapa ia bisa kehilangan pekerjaannya tersebut. Nah, setelah itu, dia menceritakan apa saja pekerjaan yang telah ia lakukan sekarang. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang.
Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita tersebut. Sudut pandang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, orang pertama sebagai pelaku utama. 2. Orang pertama sebagai pelaku sampingan. 3. Orang ketiga serba tahu. Dan 4. Orang ketiga sebagai pengamat. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Di sini, pengarang menempatkan dirinya sebagai pelaku utama di dalam cerita. Sudut pandang ini memakai kata ganti aku atau saya. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Di sini, pengarang masih terlibat dalam cerita, tapi pengarang hanya sebagai tokoh pendamping. Pada sudut pandang ini menggunakan kata ganti aku atau saya. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Di sini, pengarang menempatkan dirinya sebagai orang di luar cerita, tapi ia mengetahui segala hal yang berkaitan dengan tokoh di dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Di sini, pengarang juga menempatkan diri sebagai orang di luar cerita. Namun, bedanya, pengarang hanya menceritakan isi cerita dari sisi seorang tokoh saja. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca. Amanat dapat disampaikan melalui tokoh-tokoh di dalam cerita. Itulah unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, coba kalian semua lihat ke depan. Ibu membawa apa? Membawa apa coba? Ya, benar. Yang ibu bawa ini yaitu poster. Poster ini adalah gambaran tokoh cerita dari cerita yang nanti akan kalian baca. Tapi sebelum itu kalian mengimajinasikan terlebih dahulu. Seperti kira-kira siapa nih tokoh jahatnya di balik cerita ini? Lalu siapa tokoh baiknya? Lalu poster ini menarik atau tidak menarik ya? Alasannya gimana? Nah, kalian mengimajinasikannya secara sendiri-sendiri ya. Sekarang ibu akan bagikan lembarnya. Ya, sudah kebagian semuanya ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Boleh dikerjakan ya. Nah, waktunya sudah habis ya. Boleh lembar yang tadi kumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan ya ke depan. Iya, sudah terkumpul ya semuanya. Nah, sekarang setelah kalian tadi mengerjakan lembarnya, sekarang kalian pasti sudah tidak sabar kan? Sebenarnya teks isi ceritanya seperti apa ya? Nah, sekarang ibu akan membagikan teks ceritanya untuk kalian baca. Bacanya tetap sendiri-sendiri. Nah, sudah kebagian semuanya ya. Kalian bacanya secara teliti atau secara cermat. Ibu kasih waktu
waktu selama 20 menit untuk kalian membaca. Nah, setelah kalian tadi sudah membaca isi teks ceritanya, sekarang kalian membagi menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompoknya 3 orang saja. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah ya, Ibu lihat sudah rapi duduk dengan kelompoknya. Nah, kalian kan sudah tidak penasaran lagi ya dengan isi teks cerita tadi. Namun, untuk menambah pemahaman kalian, coba kalian isi peta berikut ini bersama kelompoknya yang tadi, yang 3 orang. Jadi nanti pengerjaannya dibagi-bagi ya, setiap kelompok itu. Ibu bagikan ya. Nah, setiap kelompok sudah kebagian semuanya ya. Sekarang coba isi dan boleh diskusi bersama kelompoknya. Bertukar pendapat bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu selama 15 menit dimulai dari sekarang. Nah, sudah habis ya pengerjaan diskusi bersama kelompoknya. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang tadi. Coba siapa nih yang mau maju ke depan untuk perwakilan kelompoknya? Dimulai dari kelompok 2. Coba siapa? Iya, boleh Indah maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi bersama kelompoknya tadi. Ya, terima kasih ya Indah. Wah, hebat sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang setiap kelompoknya boleh ya duduk kembali seperti semula. Oke, sudah semuanya seperti semula? Sudah ya, sudah rapi. Coba, masih ada yang belum mengerti mengenai pembelajaran hari ini atau mau ada yang ditanyakan yang belum paham? Wah, ternyata hebat semua ya kalau kalian sudah mengerti dan paham mengenai pembelajaran hari ini. Coba, ada yang mau menyimpulkan tidak kita hari ini sudah belajar tentang apa ya? Iya, boleh Indah? Ya, benar. Tadi kata Indah, kita sudah mempelajari atau membaca terlebih dahulu bacaan teks cerita, lalu menemukan unsur intrinsik yang terdapat pada cerita tersebut. Dan juga tadi sudah membuat peta konsep mengenai cerita tersebut. Bagus ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian mempelajari materi hari ini. Dikerjakannya secara sendiri-sendiri ya. Oke, sudah semuanya dapat ya. Nah, Ibu beri waktu sebanyak 10 menit dimulai dari sekarang. Nah, sudah habis ya waktu pengerjaannya. Boleh dikumpulkan ke depan, ke meja Ibu. Nah, lalu tugas yang Ibu akan berikan untuk kalian yaitu kalian mencari informasi mengenai teks cerita melalui internet, cerita apapun itu. Nanti setelah itu kalian boleh ditulis hal apa saja yang terdapat pada cerita tersebut mengenai mulai dari temanya, tokohnya, latarnya, amanatnya, dan yang lain sebagainya yang tadi kita sudah pelajari.
Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Namun sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang mau memimpin doa sebelum pulang? Ya, boleh Angga pimpin doanya ya. Amin ya rabbal alamin. Kalian hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah. Jangan kemana-mana dulu, tapi langsung pulang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.